Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam acara pesan singkat ini. Saat ini kita mengucap syukur karena kita sebagai anak-anak Tuhan sudah biasa melakukan hal-hal yang baru karena pandemi ini ya saudara. Nah, kita sudah bisa beribadah dengan cara baru, kemudian pertemuan dengan jemaat dengan cara baru, kemudian juga kita mengikuti seminar-seminar dengan cara baru. Tapi ada satu hal yang saya pikir agak susah, yaitu ketika kita memberitakan kabar keselamatan. Ketika kita memberitakan kabar keselamatan melalui online, itu biasanya orang sudah mulai malas dengar. Lalu dia bilang, oke, maaf ya saya ada kesibukan ini, lain kali kita sambung. Tetapi kalau kita secara onsite, mungkin kita sambil ngopi gitu ya saudara, mungkin kopinya belum habis, makanannya belum habis. Jadi ketika kita memasukkan berita keselamatan, mau nggak mau dia juga dalam pembicaraan itu mendengarkan. Nah, belum lagi berita yang kita sampaikan. Kalau berita keselamatan itu merupakan satu cerita tentang bagaimana Tuhan menebus kita, mungkin orang lebih malas lagi. Tapi saya pikir merupakan ketika kita bersaksi tentang sesuatu yang mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita, orang lebih suka mendengarnya. Lalu saya berpikir masalahnya adalah apakah setiap orang mengalami kehidupan yang pernah mengalami mujizat yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Saya pernah berada pada satu posisi di mana saya punya banyak masalah tetapi Tuhan tidak menyelesaikan dalam 1, 2, 3 selesai. Tidak seperti itu. Masalah yang saya hadapi itu harus saya selesaikan dengan tidak cukup untuk 1-2 hari atau 1-2 bulan, bahkan beberapa tahun. Tetapi ada satu ayat firman Tuhan yang menguatkan saya ketika saya menyelesaikan masalah demi masalah. Yaitu dari Mazmur 145 ayat 18-20. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Saudara, Tuhan itu selalu melihat hati anak-anaknya. Lalu saya membayangkan ketika saya memanggil-manggil nama Tuhan. Kenapa kok Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya? Saya membayangkan seperti ini. Bagi saudara yang punya anak seperti saya, atau bagi saudara yang belum punya anak tetapi saudara punya bawahan atau saudara punya murid, mungkin satu kali ketika ada nama saudara dipanggil, kalau saya ketika anak-anak saya memanggil saya, "Mama, mama." Ketika itu saya langsung datang mendekat kepada dia. Saya langsung lihat apa yang terjadi dengan anak saya. Ada apa dengan dia? Saya mendekat. Oh, seperti itu rupanya Tuhan yang kita sembah. Ketika kita di dalam doa kita berseru-seru memanggil nama Tuhan, meminta pertolongannya, Dia datang mendekat. Lalu dikatakan kepada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dalam kesetiaan itu artinya ketika kita menjalankan kehidupan kita dengan terus mengiring Tuhan, terus menerus mengiring Tuhan, dengan setia mengiring Tuhan. Kalau kita mengiring Tuhan, tentu kehidupan kita harus seiring dengan firman Tuhan. Jadi saudara, dikatakan Tuhan akan melakukan kehendak kita ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan firman Tuhan. Atau ketika kita hidup takut akan Tuhan, lalu kita berseru kepadanya, maka Ia akan melakukan kehendak kita dan akan mendengarkan teriak kita minta tolong dan menyelamatkan kita. Itu ditulis di ayat 19 ya saudara. Menyelamatkan itu artinya salah satunya seperti ini. Ketika kita dalam kehidupan kita melakukan segala sesuatu kehendak Tuhan dan masih mengalami masalah dan masalah kita belum terselesaikan, maka Tuhan tidak mempermalukan kita. Itu salah satu arti dari menyelamatkan kita. Mungkin di awal masalah kita belum selesai, banyak orang yang menertawai kita. Mengatakan katanya anak Tuhan, tapi kenapa banyak masalah dan mana Tuhan tidak langsung menyelesaikannya. Jangan putus asa.
Terus berseru kepadanya, karena ketika kita berseru kepadanya, Tuhan mendekat kepada kita. Dan ingat, berarti Tuhan bersama-sama dengan kita menyelesaikan masalah kita. Maka saudara, percayalah, ketika Dia dekat dengan kita, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan membuka jalan, menuntun jalan-jalan dengan tepat waktu dan dengan tepat tindakan, ya, sehingga segala tindakan kita yang kita lakukan demi menyelesaikan masalah kita, kita lakukan dengan tepat sesuai dengan yang Tuhan berikan atau petunjuk Tuhan. Saya sudah sering sampaikan bahwa petunjuk Tuhan itu bisa lewat apa saja, ya. Firman Tuhan, lewat teman, lewat apa saja. Yang semua itu bukan kebetulan, ada di sekitar kita. Sehingga masalah demi masalah dapat kita selesaikan. Dan ketika masalah itu sudah kita selesaikan, kita bisa menceritakan satu proses panjang yang merupakan kesaksian hidup kita, di mana Tuhan menolong kita dalam kita menyelesaikan masalah kita. Kita bisa sampaikan kepada teman kita yang belum juga masalahnya selesai dengan mengatakan, sabar, berseru terus kepada Tuhan. Dia ada di dekat saudara dan Dia akan menuntun saudara menyelesaikan masalah saudara. Sehingga teman saudara ikut bersabar dalam menantikan penyelesaian masalah yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, terus berharap dan berseru kepada Tuhan sehingga setiap masalah kita bisa terselesaikan dan kita bisa menjadi saksi bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang dekat dan selalu menolong kita. Puji Tuhan, amin.